Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan lagi ya setelah break ya. Nah, tadi di yang bagian pertama sebelumnya kita setelah diskusi tentang mengenali si KPI itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang tentang langkah untuk mendesain KPI. Ya. Langkah-langkahnya apa saja? Ya. Ini Bapak Ibu ada 5 hal. Ya. Nah, 5 hal ini yang perlu kita lalui, harus kita lalui ketika kita akan mendesain KPI. Ya, kita lihat satu persatu ya, dan nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama ya, kita mulai dari review KPI perusahaan. Jadi pertama perusahaan kita atau organisasi kita harus punya KPI dulu. Di slide sebelumnya kami sudah sampaikan bagaimana cascading ya, segitiga itu dari atas ke bawah. Kemudian yang berikutnya ini ada review job desk. Ya. Masih ingat ya, segitiganya paling bawah itu kan KPI individu. Ya. Individu itu perlu punya KPI. Nah, ini ada bagian dari membuat KPI individu itu adalah menyusun, mereview job desk-nya. Ya, kemudian setelah itu ini ya, menyusun KPI-nya. Ya, setelah kita melakukan 2 review KPI dan review job desk, KPI perusahaan atau KPI yang level di atasnya, ya. Kemudian review job desk, kemudian berikutnya kita menyusun KPI. Ya. Kemudian menentukan target. Nah, ini juga penting ini, ya, menentukan target ini bagaimana caranya, ya, bagaimana metodenya. Kemudian ada juga ini, menentukan bobot. Nah, KPI itu perlu pembobotan. Nah, itu yang akan kita diskusikan di slide-slide yang berikutnya. Oke, itu 5 langkahnya, Bapak Ibu. Kita ke yang berikutnya ya. Oke, ini contoh ya, kita melakukan review terhadap KPI organisasi. KPI organisasi di sini kita ambil contoh KPI rumah sakit. Ya. KPI rumah sakit ini tentu saja merupakan amanah dari owner rumah sakit. Ownernya bisa PT, bisa yayasan, bisa koperasi. Ya. Mereka punya KPI, owner itu punya KPI, lalu kemudian diturunkan ke rumah sakit. Nah, ini ada 5 ya. Pertama, meningkatkan EBITDA. Ya. Ini yang pertama, meningkatkan EBITDA. Formatnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Formatnya dari berapa? Misalnya dari 6 miliar per tahun menjadi 8,5 miliar per tahunnya. Ya. Pada kapan akan dinilai? Ya, akan dinilai pada 31 Desember 2020. Bobotnya berapa? Bobotnya 23. Nah, ini kita akan belajar nanti cara memformulasikannya ini ya. Kalau ini kan sampai ke sini ini target ya. Nah, kalau ini bobot. Kalau ini judul KPI-nya kalau ini ya. Oke, berikutnya meningkatkan jumlah customer. Ya, kalau yang EBITDA tadi bicara keuangan, nah kalau yang di sini bicara customer. Nah, masih ingat ya, balance scorecard ada 4 perspektifnya. Ya. Perspektif pertama keuangan, kedua customer, ketiga proses bisnis internal, keempat learning and growth. Nah, ini kita tuangkan dalam bentuk KPI. Oke. Jumlah customer, meningkatkan jumlah customer. Nah, tentu saja kalau di rumah sakit kita membuat penggolongannya secara umum kan ada 2 ya, customer rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan termasuk IGD lah, gitu ya. Artinya yang dia nggak perlu perawatan, gitu, tidak perlu menginap di rumah sakit ya. Nah, kemudian ini 187 customer per hari ya, ini diturunkan ke per hari. Ya. Tentu saja kalau mau dihitung tahunannya juga bisa, atau mau dihitung bulanannya juga bisa. Ya, dari 187 ke 245 per hari. Ya. Pada kapan diukurnya? 31 Desember 2020. Ya, kemudian bobotnya 14%. Ya. Nah, ini kalau dia mengambil waktu dalam ukuran 1 tahun, ya
Maka kita menyebut ini sebagai rata-rata tentunya. Angka 187 atau 245 ini rata-rata per hari yang diukur pada 31 Desember. Ya. Oke. Berikutnya, meningkatkan status kelas rumah sakit. Nah, kalau ini perspektif berikutnya. Ini masuknya ke proses bisnis internal, status rumah sakit. Meningkatkan status kelas rumah sakit dari D misalnya ya menjadi C ya pada kapan? Pada 31 Desember 2020. Bobotnya 20. Kemudian meraih sertifikasi rumah sakit syariah. Ini juga kalau kita masukin ke perspektif, ini masuknya ke perspektif proses bisnis internal juga, sama ya. Dari belum tersertifikasi menjadi tersertifikasi pada 31 Desember 2020, bobotnya 19%. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Nah, kalau ini dia sudah masuk ke perspektif learning and growth yang keempat ya. Produktivitas staff diukurnya bagaimana? Ya, diukurnya nanti ada di kamus KPI ya. Tapi sederhananya begini, produktivitas staff itu diukurnya kalau di sini ya dari revenue total dibagi rata-rata jumlah staff. Kemudian ketemulah angka 220 juta, ini sebelumnya, ya dari 220 juta per staff menjadi 270 juta per staff. Ya. Ini pada 31 Desember diukurnya bobotnya 24%. Totalnya di bawah, ya, total di bawah ini 100%. Ya. Jadi semua ini kita total ke bawah jumlah bobotnya itu totalnya 100. Oke. Kemudian kita review job desk. Tadi review KPI kan. Nah, nanti kemudian dilihat yang sesuai dengan unit ini mana, didistribusikan ke unitnya, ke unit-unit kerjanya. Unit kerja bisa bermakna departemen, bisa bagian, bidang, dan seterusnya. Nah, kemudian ini job desk. Job desk juga kita review ya. Ini contoh job desk untuk unit atau tim di HRD. Ya, ada 4 nih misalnya. Ya. Yang pertama ada job desk dan KPI untuk semua jabatan di rumah sakit. Ini tanggung jawab jabatan nih sebenarnya. Yang kedua terlaksananya PA setiap staff, performance appraisal setiap staff. Yang ketiga tersedia job grading untuk seluruh staff. Ya. Job grading. Ya. Kemudian yang keempat terkendalinya administrasi personalia. Pekerjaan-pekerjaan administratif yang terkait dengan ke-HRD-an atau personalia terkendali, ya, terpenuhi, ya, mulai dari dokumen pribadi, filing dokumen pribadi, ijazah, kemudian data-data CV, kemudian kalau ada SP ya, terdokumentasi, sertifikat pelatihan, ya begitulah, itu terkendali. Presensi, penggajian, itu semua sifatnya pekerjaan-pekerjaan administratif personalia, ya. Cuti, izin, gitu ya. Nah, kontrak, ya ini kontrak juga penting. Kontrak kerja, ya akad, ya kalau dalam rumah sakit syariah namanya akad. Ya. Baik, ini kita review job desk-nya apa. Ya. Kemudian nah, berikutnya menyusun KPI. Nah, sebelum menyusun KPI, ada yang perlu kita perhatikan dan perlu kita persiapkan. Ya. Minimal 3 hal untuk sampai ke individu. Kenapa individu? Karena tadi kan, pencapaiannya itu tergantung dari bawah ke atas kan. Dan paling bawah kan individu. Ya, paling baik kalau kita sudah bisa membuat di level individu. Ya. Apa yang perlu kita siapkan? Satu, struktur organisasi di rumah sakit atau klinik. Saya yakin ini adalah, ya meskipun terus berubah, itu nggak masalah ya. Karena memang struktur itu mengikuti fungsi. Ya, ketika ada fungsi yang berubah, struktur pun akan berubah. Jadi tidak masalah ada perubahan-perubahan. Tapi pastilah sudah ada struktur kan tentunya. Nah, yang kedua KPI rumah sakit ataupun KPI klinik. Nah ini bisa jadi ada, bisa jadi juga belum ada. Ya, tapi harapan saya sudah ada lah ya.
Ini sebaiknya disiapkan, ya, apa KPI rumah sakit, apa KPI kliniknya. Kemudian yang ketiga, job desk. Ya, job desk dari semua jabatan sesuai dengan struktur organisasi. Ya, hati-hati, kadang-kadang kurang teliti, kurang jeli, strukturnya berubah, job desk-nya tetap, gitu, nggak dirubah. Nah, nanti akhirnya nggak nyambung. Ya. Nah, ini 3 hal yang perlu kita siapkan untuk membuat KPI individu. Ya. Oke, ini ada saran ya dari kami untuk dijadikan patokan lah ya, supaya nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi komposisi KPI individu itu sebaiknya, ya ini, sebaiknya maksimal 7 variabel atau 7 poin, ya, maksimal. Ya. Distribusinya gimana? Ya. 4-5 variabel itu kita bisa bangun dari job desk, dari analisa job desk tadi. Kemudian yang sisanya bisa 2-3 variabel kita bangun dari review KPI rumah sakit ataupun klinik. Nah, saya kira ini sudah cukup ideal lah, itu 7 itu ya. Kalau bisa 5 lah, 5-7 gitu. Ya, jangan terlalu banyak, nanti agak repot di mengukurnya jadinya. Akhirnya nggak mampu laksana. Ya, terlalu banyak yang karena terlalu ingin ideal gitu. Ya, padahal ideal itu juga belum tentu banyak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh KPI dari HRD. Ya, dari job desk, yang dibangun dari job desk. Ya. Nah, ini ya contohnya ya. Yang pertama tadi kan kita udah lihat apa tanggung jawab jabatannya di job desk. Nah, kemudian tanggung jawab jabatan itu, ya ini tanggung jawab jabatan, kita turunkan menjadi atau kita terjemahkan dalam bentuk indikator yang diukur, indikator keberhasilannya apa. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya tanggung jawab jabatannya tersedia job desk dan KPI untuk semua jabatan di rumah sakit. Maka ukuran keberhasilannya bisa diukur nih. 100% staf memiliki job desk dan KPI 100%, ya gitu ya. Jadi semuanya ya. Kemudian yang bawah ini ya terlaksananya PA setiap staf, performance appraisal semua staf terlaksana 100% PA staf dilaksanakan secara on time. Nah, ini ada 2 ya yang diukur berarti ya. 100%-nya, cakupannya, dan ketepatan waktunya, on time. Nah, disepakati. Apakah dia bisa sebulan sekali, ya, atau bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun sekali, ya. Ditentukan, ya, kapan itu on time-nya. Kemudian tersedianya job grading untuk seluruh jabatan. Nah, job grading ini harus ada di semua level jabatan, untuk semua pemegang jabatan, 100% pada Maret 2020. Nah, ini juga ada 2 hal nih yang diukur ya jadinya. Cakupannya 100% dan waktunya kapan, Maret 2020. Kemudian terkendalinya administrasi personalia. Tidak ada temuan major dalam HR audit. Nah, ini mendefinisikan temuan major dalam HR audit, gitu ya. Ini yang bisa diukur. Ya, tidak ada temuan major. Ya, temuan yang fatal lah, begitu ya. Ada orang kerja nggak ada akadnya, itu fatal itu ya. Nah, ini kita bisa diskusikan di kesempatan yang lain ya, tentang apa aja temuan major dalam HR audit itu. Tapi intinya begini, ya, mengkonstruksi KPI dari job desk. Ya, ini contohnya kita gunakan yang HRD. Baik, nah kemudian kita bicara menentukan target. Ya, target ya. Target ini pada intinya satu ukuran ya yang ingin dicapai, ada ukuran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada time frame-nya gitu ya. Nah, kalau kita buat dalam jangka waktu 1 tahun bisa disebut dengan perencanaan tahunan. Ya. Target harian juga bisa. Kita bikin target harian juga bisa. Ya, misalnya ya kita rapat gitu ya. Ada temuan dari lapangan ya, misalnya dari hasil visita manajemen, kemudian ditemukan beberapa poin-poin ini, misalnya pintu rusak, kebersihannya kurang, AC-nya bocor, kamar mandi mampet gitu misalnya begitu ya. Nah, ini kapan mau diselesaikan? Tolong ukurannya hari, berapa hari selesai, itu juga target. Ya.
Nah, kalau kita bicara dalam konteks apa namanya 1 tahun, maka itu kemudian disebut target tahunan, rencana tahunan. Nah, pemantauannya bisa dilakukan dalam periode bulanan, triwulan, semester, tahunan, atau mau lebih kecil lagi, pekanan bisa, harian juga bisa. Ya, itu kalau kita bicara target ya secara umum. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Misalnya nih ya, misalnya kita bicara meningkatkan pendapatan ya, meningkatkan pendapatan rumah sakit dari sebulan 3 miliar ya menjadi 10 miliar. Itu kira-kira masuk akal nggak gitu. Nah, ini tentu saja perlu penjelasan, perlu dasar ya dalam menentukan itu. Nah, secara normatif ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk membuat kalkulasi besaran nilai target. Yang pertama ya ini ya. Jadi pencapaian di masa lalu ya, ini bisa jadi apa namanya dasar ya untuk mengkalkulasi pencapaian kita di masa lalu. Masa lalu kita berapa? Kemudian kita pernah mencapai berapa? Terbaiknya kita pernah mencapai berapa? Lalu kemudian kita menjadikan itu sebagai dasar. Ya. Yang kedua, kita berdasarkan pada keinginan stakeholder ya, owner lah misalnya, gitu ya. Ada owner yang ingin ya supaya target kita tahun ini adalah bla 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 gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai target ya. Atau seorang direktur atau seorang manajer ya punya target pada unit kerjanya, ya itu juga bisa. Stakeholder ya, bagian dari stakeholder. Ya. Kemudian rujukan pada kondisi internal maupun eksternal, SWOT analisis. Ya, ini kita bisa bikin SWOT-nya. Ya, dari SWOT analisis dan sebaiknya kita bikin ya, karena SWOT itu kan metode untuk menentukan kita ada di posisi mana, ya, organisasi kita ada di posisi mana dalam perjalanan mencapai misinya, ya, dalam perjalanan mencapai tujuannya. Nah, ini ada beberapa hal ya, ya yang kita bisa lihat ya, contohnya dari grafik ini. Ya, ini ada 4. Yang pertama ini disebut baseline. Ya, baseline ini pencapaian di masa lalu. Ya, baseline. Jadi kita berangkatnya dari mana, dasarnya. Ya. Nah, kalau kita sama dengan tahun lalu, nah itu kita sebut baseline. Nah, pendekatan ini sekarang banyak diambil di tengah pandemi seperti ini. Jadi prinsipnya di tengah pandemi begini ini, yang penting bisa bertahan aja udah bagus. Gitu. Jadi ketika kinerja kita menurun, ya, orang-orang pada takut datang ke rumah sakit. Sementara kalau ada yang datang jadi biaya meningkat karena APD dan lain sebagainya, misalnya gitu ya, harus sedia ini dan itu gitu. Nah, itu kan rata-rata menurun. Ya. Di pandemi ini teman-teman di Asosiasi Rumah Sakit pernah buat survei itu menurunnya 20-80% penurunannya. Ya. Nah, ini artinya bertahan aja udah bagus. Jadi target kita selama pandemi ini baseline aja. Nah, itu sebuah pendekatan yang bisa dilakukan untuk menentukan target. Nah, kemudian yang berikutnya tradisional. Tradisional ini biasanya kembali, misalnya kita naikin ke 10% aja dari baseline, dari tahun lalu. 10% atau sekian belas persen gitu ya, misalnya. Sekedar supaya tidak tergerus apa namanya, kita bisa bertahan lah gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi ini tradisional, yang kisaran-kisarannya antara 10 belasan persen gitu ya. Nah, kalau dia mulai naik ke sini, ke stretch, ini dia 50%. 50% dari baseline. Ya. Nah, kalau dia ada di antara tradisional dan stretch, ya dia membuat pendekatan bukan tradisional, bukan juga stretch. Jadi tradisional itu ke tadi supaya kita tidak tergerus aja, tergerus inflasi gitu ya misalnya. Nah, bukan juga stretch, karena stretch itu kira-kira 50%, nah kita di tengahnya lah, misalnya 30% gitu misalnya. Ya. Nah, itu antara tradisional dan stretch, ini sekitar 50% dari baseline. Nah, kalau ini 100%, 100% dari dibanding baseline, kita peningkatan 100%. Itulah best possible yang bisa kita ambil. Jadi jangan terlalu ini juga ya, terlalu maksain bikin target gitu ya.
Oke, itu tentang target. Berikutnya menentukan bobot. Nah, menentukan bobot ini tadi saya sudah contohkan ya di depan bagaimana kita meletakkan angka-angka bobot itu ya. Jadi bobot itu bisa kita tentukan dari dua hal paling tidak ya, prioritasnya dan tingkat kesulitan dari KPI itu. Kalau KPI itu membutuhkan alokasi sumber daya yang relatif besar dibanding KPI yang lain, artinya dia prioritas. Ya, untuk mencapai hal tersebut, kita perlu prioritas. Misalnya saat ini rumah sakit kita sedang fokus untuk membangun sistem HR dan sistem keuangan yang kokoh. Nah, makanya kemudian bobot KPI yang related dengan dua bagian itu kemudian menjadi bobotnya lebih besar. Semakin penting KPI, semakin besar bobotnya. Tentu saja begitu ya. Kemudian tingkat kesulitan dalam mengerjakan KPI. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan. Semakin sulit, sebaiknya bobotnya semakin tinggi. Nah, tentu saja ini prosesnya didiskusikan antara pemberi dan penerima KPI. Misalnya direktur kan kemudian menerima dari PT, dari yayasan, dari koperasi. Nah, itu ada diskusinya. Ya, berapa bobotnya, mana yang lebih besar? Ya, tentu saja masing-masing punya persepsi, masing-masing punya harapan ya, dan kemudian didiskusikan, ada proses dialog tawar menawar gitu kira-kira. Begitu juga direktur dengan middle manager ya. Middle manajernya tentu akan bernegosiasi gitu dengan direktur. Kemudian middle manager ke first line manager, ya, tentu akan ada diskusi dalam menentukan bobot ini. First line manager ke para officer gitu, ke pelaksana. Tentu saja harus ada diskusi untuk menentukan ini. Ya. Supaya diskusinya ada panduannya, nah sebaiknya dibuat kuantifikasinya. Ya. Kuantifikasinya seperti inilah. Ini saran ya yang bisa dijadikan sebagai referensi. Level prioritasnya dibagi 3, ya. Ada penting, ya, ada sangat penting, dan ada kritikal. Nah, ini kriterianya ya. Silakan dibaca kriterianya. Alokasinya seperti ini. Semua penting nih sebenarnya, semua penting ya. Ada yang penting, sangat penting, kritikal. Alokasi bobotnya 5-10%, 10-15% kalau sangat penting, kalau kritikal di atas 15%. Nah, kalau kita bekerja dalam sebuah tim, kemudian ada diskusi di dalamnya itu, maka kita coba bangun diskusinya, tapi kita tetap kuantifikasi supaya diskusi kita nggak muter-muter, nggak ada ujungnya gitu. Nah, itu ada tekniknya. Kita bisa diskusikan bagaimana tekniknya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini 20 menit sudah lewat. Saya kira kita break lagi ya. Berikutnya kita akan diskusi tentang teknik membumikan KPI. Oke, break dulu.